Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan sampai Palestina merdeka. Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan kemerdekaan. Segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Insya Allah Allah akan munculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah, ini delegasi Indonesia, utusan delegasi Indonesia mengucapkan kepada Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Sebelahnya ini Muhammad Ali Thohir, saudagar kaya Palestina. Tepat 1944 Muhammad Ali Thohir menyerahkan hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Presiden Soekarno. Semuanya untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Cina itu berarti tokoh tadi itu belajar dari mana sejarahnya ya? Jadi umpama kayak status hadis ini bid'ah mungkar ya kan? Bid'ah mungkar dolalah. Sampai akhirnya Presiden Soekarno tanda tangan resmi sebagai kepala negara. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Insinyur Soekarno 1962. Ini sejarah. Sampai akhirnya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masuk dalam konstitusi negara. Segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi tertancap dalam konstitusi negara. Ini sejarah. Indonesia hutang budi kepada Palestina. Sampai Presiden Amerika Donald Trump sekarang diganti Joe Biden. Joe Biden namanya. Presiden Amerika yang baru Joe Biden. Joe Biden itu katanya dari Jodipan. Ke pasar Kebalen ini ada Jodipan. Jadi ikhwan billah rahimakumullah. Jadi ketika Donald Trump memproklamasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langsung Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumpulkan seluruh pemimpin dunia Islam di Istanbul, Turki untuk memperjuangkan Yerusalem tetap berada di pangkuan Islam di Majelis Umum PBB. Alhamdulillah, yang mendukung Donald Trump cuma 7 negara termasuk Israel, dan 6 negara yang lain negara-negara miskin Afrika yang selama ini dibantu oleh Amerika. Jadi seluruh yang selain itu semua masih mendukung bahwa Yerusalem yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa milik umat Islam. Ini. Dan alhamdulillah Indonesia pada saat perjuangan di Majelis Umum PBB, Duta Besar Indonesia Pak Dian di Majelis Umum PBB benar-benar luar biasa pernyataan Indonesia's support for the legitimate aspiration and rights of the people of Palestine. Pak Dian Triansa. Freedom, peace, justice and dignity in their own homeland has been steadfast and will continue undiminished. As I stand here in this august chamber, representing the people of Indonesia, the sovereign country and one of the biggest democracy in the world, their own destiny and decision. Once again, we affirm our strong commitment to always stand with the Palestinian people
will never cease. It will never weaken. Indonesia tidak akan pernah mundur dan kabur dalam perjuangan kemerdekaan. Thank you. Luar biasa Pak Dian Triansa tadi. Jadi beliau dubes Indonesia untuk PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan sampai Palestina merdeka. Luar biasa. Jadi sesuai dengan konstitusi negara. Jadi benar-benar Indonesia berada di Indonesia punya hutang budi dengan Palestina. Nah, kok aneh sekarang? Dikira tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Jadi Cina yang sekarang jadi pahlawan, bukan Palestina. Nah, ini yang antum harus tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kira-kira setelah kita tahu bahwa Indonesia hutang budi kepada Palestina, nah sekarang bagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah tentang masa depan Palestina? Jadi ada 4 poin. Ini rangkuman saya ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Poin yang pertama, Allah dan Rasulnya menegaskan permasalahan Palestina dengan Yahudi bukanlah permasalahan tanah atau batas politik semata, namun permasalahan Palestina dengan Yahudi, kata Allah dan Rasulnya, adalah permasalahan akidah dan din. Ini harus masuk pada mindset cara pandang antum semuanya. Jadi kalau sudah isu Palestina tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan tanah, tapi masalah akidah dan din. Ini sudah harus jadi mindset cara pandang antum semuanya. Karena ini penegasan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, peperangan di Palestina kelak akan menjadi peperangan Islami. Jadi ladang jihad internasional nanti berpusat di Palestina. Dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Dan bangsa Yahudi saat ini sedang membangun kuburan mereka sendiri. Yang ketiga, Allah menegaskan masalah Palestina tidak akan dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian, sebab Allah telah menetapkan selain itu, yaitu dengan jihad wal qital, jihad dan perang. Titik, tidak ada koma. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, yang akan menguasai dan membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya adalah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Di mana mereka dimunculkan nanti akhir zaman? Rasulullah mengabarkan di Biladi Syam, di bumi Syam. Di bumi Syam yang mana? Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina al-aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa asabahum minal ahwa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dieksiskan oleh Allah di atas al-haq. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka, dan mereka tidak merasa terganggu oleh orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, sampai datangnya keputusan Allah. Mereka tetap dalam kondisi demikian, artinya dia tetap istiqomah, konsisten. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum? Ya Rasulullah, di mana posisi mereka? Rasulullah menegaskan, qala bi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis
dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Jadi nanti pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini ikhwan billah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan ada masanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir, saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansur. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi, sok, ketakutan. Waliyadkhulul masjid, artinya apa? Allah mengabarkan Masjidil Aqsa akan kembali dikuasai oleh umat Islam kembali. Ini Allah sendiri yang mengabarkan. Tapi sampai sekarang masih dikuasai Yahudi, ya kan? Tapi Allah menegaskan nanti Masjidil Aqsa akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Oleh siapa? At-Taifah Al-Mansur. Kama dakhaluhu awwal marrah. Mereka memasukinya seperti kala yang pertama dia memasukinya. Wal yutabbiru ma'ul tadbir. At-Taifah Al-Mansurah itu akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah kalangan mufassir menyebut Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi muslimin memerangi Yahudi, umat Islam. Tapi nanti ada masanya umat Islam memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu itu nanti bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, faqtuluhu, bunuhlah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian lanjutan hadis itu, kecuali pohon gharqad, karena itu tempat berlindungnya orang Yahudi. Makanya sekarang orang-orang Yahudi itu yakin mereka akan dihancurkan oleh Allah, kecuali pohon gharqad. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Berarti dia percaya, ya kan? Dia percaya. Ketakutan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti di akhir zaman ada 3 pasukan, satu di Irak, satu di Syam, dan satu di Yaman. Ya Rasulullah, pilihkan kami, pilihlah yang di Syam atau di Yaman. Berarti nanti di akhir zaman Rasulullah mengabarkan ada 2 pasukan yang insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di Syam dan satu di Aden Abyad. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahruju min Aden Abyad isna asyur alfan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu wa baini mambaini wa bainahu. Rawahu Ahmad wa Tabrani dan kitabnya Al-Kabir. Jadi akan muncul dari Aden Abyad 12.000 pasukan, tidak lebih tidak kurang. Mereka akan menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antaraku dan mereka. Qadarullah, beberapa bulan yang lalu datang syekh dari Aden Abyad Yaman, datang ke Malang.
memberi kuliah subuh di Masjid Al-Ghifari. Alhamdulillah saya semangat untuk datang, langsung di sop pertama. Jadi akhirnya saya tanya, Syekh, kira-kira apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, tanda-tandanya di Aden Abyan itu apa sudah maujud? Insya Allah maujud tanda-tandanya. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Nah sekarang tanda-tanda itu sudah nampak enggak di Sam? Sam tadi yang mana? Palestina. Kalau di Yaman mana tadi? Aden Abyan. Kira-kira tanda-tanda itu sudah muncul enggak? Kita coba kita lihat. Allahu Akbar. Ternyata pendirinya adalah Syekh Ahmad Yasin. Allahumma yarham. Jadi Syekh Ahmad Yasin dia adalah tokoh ulama spiritual Palestina yang cukup ditakuti oleh Israel, Amerika, dan negara-negara barat. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh Ahmad Yasin langsung ditangkap, dijebloskan ke penjara Israel, disiksa fisiknya sampai lumpuh total, tinggal ke atas. Ini yang masih normal, leher ke bawah sudah lumpuh. Itu masih ditakuti oleh Israel, masih ditakuti oleh Amerika dan negara-negara barat. Akhirnya Syekh Ahmad Yasin begitu dilepas dari penjara, ditangkap lagi. Bergainingnya apa? Cucu yang sangat dicintainya dijadikan bergaining oleh tentara Israel. Syekh, kalau Syekh Ahmad Yasin menghentikan perjuangan jihad melawan Israel, cucu Syekh akan selamat. Tapi kalau Syekh Ahmad Yasin Israel tetap memperjuangkan melawan penjajahan Israel, cucu Anda akan sampai mati. Akhirnya cucunya yang sangat dicintai disiksa di depan beliau sampai akhirnya meninggal. Insya Allah syahid cucunya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Syekh Ahmad Yasin berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Ba'da sholat subuh kan berpakai kursi roda. Ba'da sholat subuh pakai kursi roda. Dirudal dengan pesawat Apache oleh tentara Israel. Meninggal dalam keadaan syahid. Tersenyum wajah beliau. Allahu Akbar. Inilah perjuangan Syekh Ahmad Yasin. Ada satu ungkapan yang cukup kita jadikan sebagai penyemangat kita. Ini nasihat beliau. Siapa yang mewakafkan dirinya untuk izzah, izzah itu kan kemuliaan. Siapa yang mewakafkan dirinya untuk kemuliaan agamanya, ia akan hidup dalam kelelahan, namun dia akan hidup mulia dan mati dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang cukup tajam sekali. Allahu Akbar. Allah memberikan keistimewaan kepada para syuhada. Jadi cucu yang paling akhir kalau tidak salah meninggal seperti
pertama kali dikuburkan. Jadi benar-benar Allah menjaga jasadnya para syuhada utuh. Nah sekarang pertanyaannya, siapa kadernya Syekh Ahmad Yasin? Beliau dirikan sebuah organisasi namanya itu pasukan militer. Namanya hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Itu syarat minim. Syarat paling minim, hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Nah inilah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Insya Allah Allah akan munculkan pemantik awalnya dari Indonesia. Dan mudah-mudahan start awalnya dari Karang Pelosok. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim.